Kak Fadil. Kak Fadil kok bisa tahu Kamila ada di sini? Bu Laras yang bilang sama aku. Bu Laras, tapi bukannya tadi Kak... Iya, Bu Laras memang nyuruh aku pulang. Tapi dia juga nyuruh aku kesini, Mila. Nah, Fadil, tunggu. Saya tahu, seharusnya saya tidak melakukan ini sama kamu. Karena saya takut Kamila marah sama saya. Tapi feeling saya mengatakan kalau kamu itu adalah orang yang baik. Kamila. Aku perlu bicara sama kamu. Kamu ngapain kesini? Emangnya kamu nggak baca di depan toko? Semuanya lagi istirahat. Mil, cuma bentar doang kok bicaranya. Penting. Bentar aja. Kamu lagi? Ngapain kamu pakai datang ke sini? Saya kan udah bilang kamu jangan pernah datang ke sini lagi. Kenapa ibu bohong sama saya? Bilang kalau Kamila udah dipecat. Karena saya nggak suka kamu menemui kami. Dan saya nggak suka kamu menyakiti Kamila. Saya cuma mau ngomong bentar doang sama Kamila, Bu. Pergi kamu. Kamu nggak boleh bicara sama Kamila. Kamila, aku cuma ngomong bentar doang sama kamu. Aku janji aku nggak akan menyakiti kamu. Pergi. Aku cuma ngomong bentar doang sama... Pergi. Bu Laras, udah nggak apa-apa kok. Maksud kamu udah? Kamu mau bicara sama dia, Kamila? Iya Bu. Biar saya bicara sebentar sama dia. Kamu hati-hati ya. Kamu bicara apa sama aku? Aku udah nyariin kamu dari kemarin, Mil. Aku tahu aku udah bersikap jahat sama kamu selama ini. Tapi aku kayak gitu karena aku cinta banget sama kamu, Mil. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Dan aku mau kamu tahu, Mil. Sampai detik ini, aku sungguh-sungguh ingin masih menikahi kamu. Jadi tolong, kasih aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan. Udah ya. Lebih baik kamu pulang sekarang. Mil, aku mohon. Aku akan belajar untuk menerima bayi kamu. Dan aku juga akan belajar menyayangi bayi kamu. Walau aku tahu itu bukan anak aku. Tapi aku pasti akan belajar untuk menerima bayi itu. Dan aku juga gak akan punya pikiran kayak kemarin. Aku gak akan misahin kamu dengan bayi kamu lagi. Jadi tolong, kasih aku kesempatan. Kalau kamu gak mau jawab sekarang, aku tunggu jawaban kamu. Kamila, saya tuh bingung sama kamu. Kenapa sih kamu gak mau menemui Fadil? Jelas-jelas Fadil itu ayah dari anak yang kamu kandung. Tapi kok kamu malah mau bicara sama Edo yang jelas-jelas sikapnya itu kasar sekali sama kamu. Kenapa sih? Nggak apa-apa kok, Bu. Maaf ya Kamila. Kalau pertanyaan saya nggak sopan, kamu nggak perlu jawab juga nggak apa-apa. Dan saya juga nggak ada maksud loh mencampuri urusan pribadi kamu. Tapi Mila, kalau kamu butuh tempat curhat, saya siap mendengarkannya. Jadi kamu nggak usah sungkan-sungkan ya. Terima kasih ya Bu Laras. Papi sekarang senang sekali. Anak papi udah ceria lagi. Kamu janji ya sayang? Jangan kayak kemarin-kemarin lagi. Kamu bikin khawatir papi. Iya, Papi. Alena minta maaf ya. Alena udah ngerepotin Papi. Nah, sekarang Alena kan sudah sehat. Jadi kamu sudah boleh memikirkan hal lain, Haris. Jadi kapan kamu nikah sama Laras?
Papi mau nikah? Iya sayang. Cuma sampai sekarang Eyang belum tahu kapan. Alena setuju kan kalau papi mau nikah? Setuju Eyang, Alena setuju sekali. Tuh, anak kamu saja sudah mendukung. Kami semua ini pengen kamu menikah. Pengen kamu bahagia. Kamunya aja yang aneh. Sengaja menyengsarakan diri selama ini. Udahlah, Bu. Jangan desak Haris terus. Papi, kalau menurut Alena, Eyang ada benernya kok. Papi itu kan orang baik. Dan papi pantas bahagia. Sekarang papi cerita sama Alena dong. Tante Laras tuh siapa? Oh iya, kamu belum kenalan nih sama Tante Laras ya? Belum, Eyang. Haris, kamu ini gimana sih? Masa Alena sama calon ibunya sendiri belum tahu? Dikenalkan dong. Ya nanti, Bu. Kok nanti? Sekarang. Apa? Makan malam bersama ibu dan anak kamu? Iya, Ras. Aku mau memperkenalkan kamu dengan anakku, Alena. Selama ini kan dia sakit. Jadi kamu belum sempat ngobrol sama dia. Oh iya ya, kamu benar, Riz. Ya itu pun kalau kamu nggak sibuk. Tapi kalau kamu sibuk, ya lain kali aku perkenalkan kamu dengan anakku. Ah, enggak kok. Aku nggak terlalu sibuk. Aku bisa nanti malam kan? Di mana, Riz? Kamila. Kak Fadil. Kak Fadil kok bisa tahu Kamila ada di sini? Bu Laras yang bilang sama aku. Bu Laras, tapi bukannya tadi Kak... Iya, Bu Laras memang nyuruh aku pulang. Tapi dia juga nyuruh aku kesini, Mila. Nah, Fadil. Tunggu. Saya tahu. Seharusnya saya tidak melakukan ini sama kamu. Karena saya takut Kamila marah sama saya. Tapi feeling saya mengatakan kalau kamu itu adalah orang yang baik. Jadi saya akan mengatakan Kamila ada di mana. Sore ini kamu boleh ke rumah saya. Kamila ada di rumah saya. Alamat rumah saya Jalan Anggrek Raya nomor 9. Jadi begitu. Dan aku kesini, aku mau minta maaf sama kamu. Mau minta maaf untuk apa, Kak? Aku minta maaf. Karena aku udah mikir yang enggak tentang kamu. Aku pikir kamu meninggalkan rumah karena kamu ingin menikah dengan Edo. Dan aku juga minta maaf, Mila. Aku udah ngebiarin Edo mendekati kamu. Aku udah ngebiarin Edo untuk nyakitin kamu lagi, Mila. Mungkin kamu udah bosan mendengar ucapanku ini. Tapi aku mohon, Mila. Kamu pulang ke rumah ya. Karena untuk apa kamu meninggalkan kami, Mila? Kenapa kamu pergi dari rumah? Untuk melepaskan aku dan Alena. Nggak ada gunanya, Mila. Nggak ada gunanya. Karena aku dan Alena sama sekali nggak ada hubungan apa-apa. Kamu tinggalkan kami pun, kami nggak mungkin bersatu, Mila. Jadi aku mohon, Mila. Tolong kamu pulang ke rumah ya. Aku benar-benar mengkhawatirkan kamu, Mila. Kak Fadil tuh kenapa sih susah banget dibilangin? Kamila kan udah bilang Kamila nggak bisa pulang, Kak, ke rumah kakak. Mila mau sendiri. Tapi Mila, Walaupun Kamila sudah menolak Edo. Dan walaupun memang Kak Fadil nggak ada hubungan apa-apa sama Alena. Tapi Kamila tetap nggak bisa pulang, Kak. Nggak akan bisa pulang. Karena ini udah menjadi keputusan Kamila. Dan ini adalah keputusan yang terbaik untuk Kamila. Mila, aku mohon, Mila. Jangan keras kepala seperti ini. Mila juga mohon sama Kak Fadil, tolong hargai keputusan Kamila. Mila, apa kamu udah lupa janji kamu sama Livi? Kalau kamu udah lupa, biar aku ingetin. Sebelum Livi meninggal, dia menitipkan cincinnya sama kamu. Dan dia juga menitipkan aku ke kamu, Mila.
Itu artinya kamu harus selalu menjaga aku, Mila. Aku juga udah janji sama Papa kalau akan menikahi kamu. Dan yang paling penting, kita udah janji di depan almarhumah mama kamu kalau kita akan menikah. Udah banyak janji yang terucap, Mila. Dan kita harus menepatinya. Tapi Kak, Oke, kalau kamu nggak mau menepati janji kamu, itu terserah kamu. Tapi aku akan tetap menepati janji aku, Mila. Setelah bayi yang ada dalam kandungan kamu lahir, aku akan menikahi kamu. Kak Fadil tolong Kak. Mila nggak akan bisa pulang ke rumah Kak Fadil. Nggak akan bisa. Tolong jangan paksa Kamila, Kak. Oke, kalau kamu nggak mau pulang nggak apa-apa, Mila. Aku nggak akan maksa. Tapi aku mohon, Mila, izinkan aku untuk selalu dekat sama kamu. Jangan menghindari aku, Mila. Karena mulai sekarang, kamu suka atau tidak, aku akan tetap datang ke sini. Mau kamu usir berkali-kali pun, aku akan tetap kembali lagi, Mila. Karena aku ingin menjaga dan memperhatikan kamu, Mila. Aku juga ingin menjaga dan memperhatikan perkembangan bayi dalam kandungan kamu. Sekarang kamu istirahat ya. Besok aku akan datang lagi ke sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunjukkan jalan